Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan lanjut materi kita yaitu mengenai trigonometri. Apa itu trigonometri? Mari kita simak video berikut ini. Selamat belajar, salam semangat. Oke, baiklah kita akan lanjut materi kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar trigonometri. Ini materi baru ya. Karena kemarin kita terakhir belajar komposisi fungsi. Hari ini kita akan belajar trigonometri. Apa itu trigonometri? Yaitu trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya pertama trigonon, itu artinya 3 sudut, dan metro itu mengukur. Nah, artinya di sini kita akan berhubungan selalu dengan segitiga dan mengukurnya. Atau biasa disebut dengan ilmu matematika yang mempelajari tentang mengukur 3 buah sudut pada segitiga. Nah, di dalam nanti di sini kita akan menjumpai apa itu sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Di situ nanti bakalan kita jumpa ke-6 ini. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua ini ada perbandingan trigonometri. Ini ada segitiga ABC. ABC. Di sini saya bumbui lagi, ini si B besar, depannya itu ada B kecil, A besar, depannya itu ada A kecil, dan C besar ini adalah C kecil ini sudut A, sudut B, sudut C. Sedangkan ini adalah panjang si C, panjang si A, dan panjang si B. Oke, ini ada dua sudut, ini sudut beta yang ada di A, dan ini adalah sudut alfa yang ada di B. Oke, kita lanjut perbandingan trigonometri. Untuk mencari sinus alfa, ini sinus alfa, ini sudutnya. Sinus alfa itu adalah demi, yaitu depan per miringnya. Artinya si C adalah sisi miring, dan si B ini adalah di depannya sudut si alfa. Maka sinus dari alfa itu adalah B per C atau depan per miring. Oke, yang kedua, kosinus dari si alfa itu adalah A per C, artinya sami. Ingat, berarti kosinus si alfa ini adalah sami, sampingnya itu ada si A, miringnya adalah si C. Itu adalah kosinus alfa. Kita masih berpatokan pada si alfa, sudut alfa. Oke, yang ketiga itu adalah si tangen. Tangen dari alfa itu adalah si desa, artinya si B per A. Dari mana B-nya ya? Depan si B, depannya itu adalah si B, dan sampingnya itu adalah si A. Maka ini adalah desa, desa per samping, yaitu si B per A. Agar lebih mudah untuk mengingat sinus, kosinus, tangen, ingat aja lagu si Demi Cinta dinyanyikan Sami Simorangkir di desa. Berarti demi itu untuk sinus, sami untuk kos, desa untuk tangen. Itu dia. Oke, lanjut langkahi ke sini. Kosekan itu adalah kebalikan dari si sinus. Kalau sinusnya tadi B per C, maka kosekannya adalah C per B. Ini kebalikannya. Kemudian sekan itu adalah kebalikan dari kosinus. Di mana si kosinusnya tadi A per C, maka sekan itu adalah si C per A. Kebalikannya. Dan kotangen ini kebalikan dari tangen, di mana tangen alfanya itu tadi si B per A. Kotangen dari si alfa itu adalah A per B. Nah, itu dia. Jadi untuk latihannya kamu cari di sinus beta ini siapa, cos beta ini siapa, tangen beta siapa, begitu juga kosekan, sekan, dan kotangennya. Ya, ini ikut contohnya sudah ada langsung. Kamu latihannya tadi saya di sudut alfa, sekarang kamu sudut beta. Saya kasih satu sinus beta, berarti tadi depan per miring. Depan beta ini siapa? Si A. Miringnya siapa? Ya C. Berarti sinus beta itu adalah A per C, demi depan per miring. Depannya si A, miringnya si C. Sisi miring itu bukan selalu miring. Sisi miring itu tepat pada sudut siku-siku ini. Di depannya ini adalah sudut miringnya. Oke,
dan kosinus beta, tangent beta, dan selanjutnya kamu lanjutkan. Ini adalah sebagai latihan kamu selanjutnya. Oke, ini adalah bentuk umum trigonometri. Ini sudah kamu lakukan, yaitu rumus Pitagoras. Ini di kelas 8 kamu sudah mempelajarinya. Ini adalah rumus Pitagoras. Apabila diketahui B-nya dengan A-nya, maka kamu bisa mencari si C, di mana C kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat, atau C itu sama dengan akar dari B kuadrat ditambah A kuadrat. Itu kalau diketahui B dengan A. Apabila diketahui si C dengan A, kamu ingin mencari B, maka B kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat, atau bisa kamu tuliskan B-nya itu sama dengan akar dari C kuadrat dikurang A kuadrat. Dan yang terakhir, jika diketahui C-nya dengan si B, maka untuk mencari nilai A itu, ini maaf nanti lupa kuadratnya, A kuadrat itu, ini ada kuadratnya, A kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat, atau bisa kamu tuliskan menjadi A sama dengan akar dari C kuadrat dikurang A kuadrat. Itu dia untuk perbandingan trigonometri. Untuk lebih lanjut kita perhatikan contoh berikut ini. Oke, ini ada contoh soal. Pertama, tentukan nilai perbandingan trigonometri pada gambar berikut ini. Yang pertama. Oke, di sini diketahui panjang si B, ini B adalah 4, atau panjang AC, ini panjang si B, B kecil di sini. Atau panjang si AC itu ada 4, dan si BC itu ada 3, dan AB tidak diketahui atau X. Di sini kita diperintahkan untuk menentukan perbandingan trigonometri. Kita ingin membuat seperti ini, dan kosekannya juga. Oke, langkah pertama kita cari dulu nilai X itu berapa. Bagaimana cara mencari nilai X? Ya, kembali seperti bentuk umum trigonometri ya ini. Kita mempergunakan rumus ini. Oke, lanjut. X ini kebetulan X adalah sisi miring, berarti si X ini sama dengan si C. Kita ingin mencari nilai C. Rumus manakah yang kita pakai? Yaitu C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat, atau bisa kamu tuliskan C sama dengan akar dari B kuadrat ditambah A kuadrat. Oke, langsung aja. X kuadrat sama dengan ini adalah si panjang AC atau B ditambah A. Ini B4A. Oke, saya lanjutkan. X kuadrat itu sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Maka X kuadrat itu sama dengan 4 kali 4 16, 3 kali 3 yaitu 9. Maka X kuadrat itu sama dengan 16 tambah 9. Maka X sama dengan akar dari 25. Akar 25 itu adalah 5. Maka si X itu sama dengan 5. Oke, sekarang kita ingin menentukan perbandingan trigonometrinya, yaitu sinus alfa. Ini sinus alfa di sini. Di sini tidak ketahui. Kita sekarang sinus alfanya di sini. Sinus alfa tadi yaitu si demi, berarti depannya adalah si 3, miringnya X. X-nya tadi berapa? 5, 3/5. Oke, kemudian selanjutnya ada si cos alfa. Cos alfa tadi apa? Sami atau samping per miring. Sampingnya siapa? Yaitu si 4. Miringnya siapa? X. X-nya berapa? 5. Ya, 4/5. Nih. Kemudian tangen alfa. Tangen alfa itu adalah desa atau depan per samping. Depannya siapa? 3. Sampingnya berapa? 4. Ya, 3/4. Dan kosekan, sekan, kotangin kebalikannya dari mereka yang bertiga. Sinus alfanya sama dengan 3/5, kosekan itu adalah 5/3. Kosinus alfanya itu sama dengan 4/5, ya sekan alfanya sama dengan 5/4. Terakhir tangen alfanya sama dengan 3/4, kotangnya alfanya sama dengan 4/3, yaitu kebalikannya. Oke, ini ada tulisannya tugas. Tadi sudah saya kerjakan yang pertama, kamu kerjakan yang kedua. Maaf, ini tanda sudutnya berada di B. Ini saya ingatkan kembali, sudutnya ada di B, maka tentukanlah di sini sinus alfanya. Maaf ya, sudutnya berada di B. Ini sudutnya berada di B, maka tentukanlah sinus alfanya, kosinus alfa, dan tangen alfa. Ini sudutnya ada di B ya, saya lupa tulis. Oke, selanjutnya. Oke,
Hari ini kita akan lanjut lagi. Ini adalah sudut-sudut istimewa. Oke, ini hanya sudut-sudut istimewanya, yaitu nilai-nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Siapa saja sudut istimewa pada trigonometri itu ya, itu sin 0, 30 derajat, 45, 60, 90, 180, 270 dan 360. Ini semua adalah sudut istimewa pada trigonometri. Artinya yang di bawah ini semua apa? Yaitu sinus 0 yaitu 0, sinus 30 yaitu 1/2, sinus dari 45 yaitu 1/2 akar 2, sinus dari 60 yaitu 1/2 akar 3. Contoh lagi, kosinus dari 60 yaitu 1/2, setengah. Kosinus dari 30 yaitu 1/2 akar 3. Tangen dari 45 adalah 1. Inilah semua itu. Ini adalah sudut istimewa. Oke, ini kurang lengkap. Ini kurang lengkap karena sekan, kosekan, kotangen tidak ada. Ini nanti kamu yang lanjutkan. Jadi kamu nanti bisa lanjutkan ini berapa kosekan, tangen, ini semua bisa kamu lihat di Google yang lebih lengkapnya. Oke, kita lanjut. Oke, ini adalah perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Perbandingan trigonometri berbagai kuadran. Sebelumnya ini nanti juga kita bergunakan sinus 30 itu adalah setengah. Oke, sebelum lanjut, si nanti kita pasti akan kita gunakan tangen dari si 60 itu adalah akar 3. Ini pasti nanti kita gunakan. Selanjutnya ini perbandingan trigonometri dibagi kuadran. Ini di kuadran 1, artinya kuadran 1 semua positif. Ini jaraknya dari 0 derajat sampai 90. Arti semua positif ini artinya sinusnya positif, kosinus positif, tangennya positif. Ini yang ada di kuadran 1, batasnya dari 0 sampai 90. Oke, di kuadran 2 ini hanya sinus yang positif. Lainnya seperti kosinus, tangen itu bertanda negatif. Ini jaraknya dari 90 sampai 180. Ini kuadran 2. Di kuadran 3 tangen ini bernilai positif. Dan yang lainnya adalah negatif. Ini jaraknya dari 180 sampai 270. Dan di kuadran 4 ini kosinus positif dan jaraknya itu adalah 270 sampai 360. Ini adalah perbandingan trigonometri dibagi kuadran. Ini nanti juga kita pergunakan. Nih, di sini kita akan melihat di mana posisinya sinus positif, kosinus positif, tangen. Nah, kalau sinus positif berarti yang lainnya negatif. Kalau tangen positif yang lainnya negatif. Kalau kosinus positif yang lainnya negatif. Oke, kita lanjut. Ini adalah rumus trigonometri untuk sudut-sudut yang berelasi. Ya, ini di kuadran 1, di kuadran 2, di kuadran 3, 4 sudut negatif. Ini prioritas trigonometri, artinya kalau lebih sinusnya dari 360 derajat. Kan tadi kita hanya mentok di 360 derajat. Ini kalau lebih dari 360 derajat kamu menggunakan ini. Dan kembali lagi ke kuadran-kuadrannya masing-masing. Oke, ini di kuadran 1 sinus 90 dikurang A. Ini semua bisa kamu lihat lagi dengan baik. Agar lebih mudah dan paham, kita langsung ke contoh soal ini. Oke. Tentukan nilai dari sinus 150 ini. B kosinus dari 225, tangen 300 itu berapa, sinus 765 ini berapa gitu. Dan ini nanti tugas kamu. Yang saya jawab hanya dari A sampai D. Ini contohnya untuk mengerjakan tugas kamu ini. Oke, langsung saja. Sinus 150. Sebelum lanjut ke sini, perhatikan. Sebelum lanjut, sinus 150 ini kira-kira berada di kuadran berapa? 150 dia kira-kira terletak di kuadran berapa? Ini 0 sampai 90. Oh, belum sampai 150. Ini 90 sampai 180. Apakah di antara ini ada 150? Ya, ada. Berarti dia terletak di kuadran 2. Oke. Berarti kalau di kuadran 2 itu sinus bernilai positif.
kamu berada di kuadran 2. Lihat di sini kuadran 2, berarti kita ingin mencari sinus 150. Kita di kuadran 2 ini, kuadran 2. Kita menggunakan rumus yang ini. Sinus 180 dikurang A. A ini adalah supaya berapa sinus 150 itu jumpa, artinya seperti ini, 180 dikurang berapa maka 150 gitu. Inilah si A. Oke, perhatikan lagi ini sinus 150. Oke, sinus 150 itu sama dengan sinus 180 kurang 30. Kenapa dikurang 30? Supaya sinusnya pas 150. Oke, berarti kamu pergunakan yang 30-nya. Berarti sinus 30 berapa? Kembali lagi awal. Sinus 30 yaitu 1/2 ini. Berarti kamu balik lagi, sinus 30 sama dengan 1/2. Inilah jawabnya. Berarti sinus 150 itu adalah 1/2. Oke, lanjut di bagian B. Kosinus 225 berapa? 225 kira-kira berada di kuadran berapa? Nah, ini gunanya kuadran ini tadi. 225. Kalau di sini 180 mentok. Berarti tidak di kuadran 2, di kuadran 3. 225 ini ada di antara 180 sampai ke 270. Ada nggak 225? Ya ada. Berarti dia di kuadran ke-3. Lihat lagi di sini kuadran 3. Oh, berarti kita kosinus ya tadi. Kosinus 225 berarti 180 tambah berapa agar menjadi 225. Dan hasilnya itu nanti harus negatif. Kenapa? Karena di kuadran ketiga itu hanya tangen yang bernilai positif dan yang lainnya adalah negatif. Berarti cos 225 180 tambah berapa ya supaya 225, dan hasilnya itu nanti harus negatif. Ini gunanya rumus-rumus ini. Oke, berarti lanjut 225 berarti 180 ditambah 45. 180 ditambah 45 ya 225. Nah, ini tanda negatifnya, berarti cos 45. Ya kembali lagi, lihat lagi ini. Cos 45 1/2 akar 2. 1/2 akar 2. Ini dia. Negatif 1/2 akar 2. Kenapa negatif? Karena dia berada di kuadran ke-3, hanya tangen yang positif. Oke, bagian C, tentukan nilai dari tangen 300. Oke, tangen 300 berada pada kuadran berapa ya? Itu pertanyaannya. Nah, 300 berarti dia ada di kuadran ke-4. Nah, di sini 270 hingga ke 360. Di antaranya pasti ada 300 di kuadran ke-4. Kita perhatikan di sini ini kuadran 4, tangen 300. Berarti 360 kurang berapa ya supaya 300? Karena kita ingin mencari tangen 300. Dan hasilnya itu nantinya kita lihat di kuadran ke-4 cos. Ini cos yang bernilai positif, lainnya negatif. Ini lupa saya buat negatifnya ini. Di sini nanti negatif. Oke, berarti 360 kurang berapa ya supaya 300? Hasilnya nanti negatif dari tangen yang sisanya tadi. Nah, ini tangen 300 berarti tangen biar pas 300 berarti 360 dikurang 60 supaya apa? Supaya 300. Berarti tangen dari 60 ini minus tangen 60 berapa? Kita lihat lagi balik. Tangen dari 60 yaitu akar 3, karena dia berada di kuadran 4 dia bernilai negatif. Maka di sini menjadi negatif akar 3. Itu kalau dicari tangen. Oke, yang selanjutnya ini sinus 765. Wow, ini 765 kita hanya mentok di 360. Itu maka kamu menggunakan perioditas trigonometri. Ini yang ditanya tadi apa? Sinus 765. Perhatikan ini sinus. Berarti n ini artinya bilangan asli, berapapun bisa 1 hingga terus tak terhingga. Artinya 765
berapa kali 360 ditambah berapa hingga hasilnya nanti menjadi 765. Ini berarti saya buat 2 kali 360 dikalikan ditambah 45, ya hasilnya 765. Yang saya pergunakan yang ini A, ini adalah A, ini ada N 360 ditambah A ini. Oke, 360 dikali 2 ditambah 45 itu hasilnya adalah 765. Yang saya pakai ini 45, berarti sinus 45 yaitu berapa? Kita lihat sinus 45, balik lagi. Sinus 45 itu berada di kuadran 1 ini, makanya positif semua. Sinus 45. Kita lihat sinus 45 1/2 akar 2. Maka di sini jawabnya adalah positif 1/2 akar 2. Kenapa positif? Karena sinus 45 ini berada di pada kuadran pertama. Oke, ini adalah tugas kamu sampai A. Ini tugas kamu, kerjakan dengan baik. Oke, mudah-mudahan ada yang kamu dapat pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.